Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 26 Mei 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Kita diingatkan bahwa sakit adalah salah satu bentuk partisipasi kita dalam penderitaan Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Putramu Yesus Kristus sudah mengalami banyak penderitaan demi keselamatan kami. Kami mohon berilah kesembuhan kepada saudara-saudari kami yang lagi sakit, dan jalan keluar bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami kesulitan hidup. Semoga salib Kristus selalu menjadi inspirasi hidup mereka, dan berkat salib Kristus mereka pun mengalami kekuatan dan kesabaran. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan, para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sakit adalah salah satu bentuk partisipasi kita dalam penderitaan Kristus. Lewat Injil hari ini, Yesus memberitakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mendengar pemberitahuan itu, para murid merasa cemas dan takut, dan yang paling menyedihkan adalah muridnya sendiri yang menyerahkan dia kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Yesus dikhianati oleh orang dalam, orang yang selama 3 tahun makan bersama Yesus, jalan keliling dengan Yesus, mendengar pengajaran Yesus. Sebagai manusia, pasti Yesus sungguh merasakan perihnya sakit yang dialaminya. Walaupun Yesus tahu siapa muridnya yang akan mengkhianati dia, tetapi dia tidak punya rencana sedikit pun untuk mendekati Yudas untuk membatalkan rencananya. Sebaliknya, pada saatnya tiba, Yesus membiarkan Yudas untuk pergi dan laksanakan apa yang sudah direncanakannya bersama dengan para imam dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pernahkah Anda mengalami penderitaan karena dia khianati oleh teman dekat Anda? Bagaimana perasaan hati Anda? Apa reaksi Anda terhadap orang itu? Pernahkah Anda mengundang orang itu untuk membuka hati dan tanya mengapa dia mengkhianati Anda? Apakah Anda sudah saling memaafkan? Bagaimana hubungan Anda dengan orang itu saat ini? Apakah kembali normal atau masih ada perasaan saling mencurigai? Tanggal 20 Mei 2015, seorang pastor ditembak oleh 3 anak muda berumur sekitar 13-17 tahun. Pastor ini baru pulang merayakan misa di salah satu lingkungan. Ia bersama katekisnya naik motor kali menyusuri kali besar. Sebelum ia ditembak, ketiga anak itu teriak panggil pastor itu. Pastor melihat mereka pegang senjata. Pastor mau lari tetapi terlambat. Ia ditembak dari jarak 5 meter. Dalam keadaan sakit, pastor masih memaksa diri lari dengan motornya. Sesampai di klinik dekat kali, ia digotong kemudian diterbangkan dengan helikopter. Ia langsung dioperasi dan ditemukan 20 peluru dalam perutnya. Mujizat terjadi. Ia tetap hidup dan sekarang sudah sehat kembali. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pengkhianatan terhadap satu sama lain masih terjadi kapan dan di mana saja. Yesus sudah alami penderitaan lewat ciuman, bukan ciuman ungkapan kasih, tetapi ciuman pengkhianatan yang mendatangkan penderitaan di luar daya tahan seorang manusia. Ia dipukul, dipaksa pikul salib, dipaku pada salib, dan bergantung di antara langit dan bumi. Satu penderitaan yang sangat luar biasa. Dia yang adalah Tuhan dan Guru kita sudah ingatkan para pengikutnya untuk siap memikul salib kita kalau kita sungguh menjadi pengikutnya yang setia. Salib kita adalah melakukan kehendak Tuhan yang kadang sangat bertentangan dengan kehendak kita. Penderitaan atau salib yang kita pikul sangat bervariasi. Ada yang lewat penderitaan fisik, seperti yang dihadapi oleh pastor yang ditembak dalam cerita tadi. Yang lain adalah penderitaan rohani dan psikologis, karena sering digosipkan orang lain, walaupun kita tidak buat sesuatu yang buruk. Ada yang dikecewakan oleh teman kerja di paroki, hanya karena beda pendapat. Itu semua kita sebut salib penderitaan dalam mengikuti Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus yang setia, kita harus selalu siap menghadapi itu semua dan jangan pernah lupa untuk berpaling kepada Dia yang sudah memberi kita contoh. Penderitaannya mungkin jauh lebih besar dari penderitaan yang sedang kita alami. Menderita demi iman berarti ikut ambil bagian secara aktif dalam penderitaan bersama Kristus. Apakah kita selalu siap menderita bersama Kristus dalam penderitaan kita?
Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, di saat kita sakit kita akan menjadi satu bentuk pastoral kalau kita melihat penderitaan itu dengan kacamata iman. Maksudnya, lewat sakit yang sedang kita alami, kita manfaatkan kesempatan untuk merenungkan penderitaan Yesus dan para muridnya yang alami penderitaan demi iman. Sabar menerima penderitaan akan mendatangkan rasa damai dalam hati. Damai sejahtera itu akan memberi kita kekuatan untuk sanggup memikul penderitaan yang lagi kita alami. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga mereka yang lagi sakit saat ini diberi kekuatan dan ketabahan. Semoga mereka selalu melihat penderitaannya sebagai bentuk partisipasi mereka dalam penderitaan Kristus. Kita juga memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita dan mereka-mereka yang lagi sakit. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.